Selamat datang, saya Baik Fira hadir menemani Anda dengan informasi yang membuka mata dan menginspirasi. Pada edisi kali ini kita akan mengangkat isu yang sangat penting, yaitu peran generasi muda dalam mencegah radikalisme. Radikalisme bukan hanya ancaman bagi keamanan, tapi juga bagi keberagaman dan masa depan bangsa kita. Dan teman-teman dari kelompok saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang radikalisme. Halo, nama saya Felan Budi Santoso. Saya akan memberitahu pemirsa tentang pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham atau ideologi yang menginginkan perubahan besar dan menyeluruh dalam tatanan masyarakat, baik di bidang politik, sosial maupun agama, dengan cara yang cepat, ekstrim, dan seringkali menggunakan kekerasan atau paksaan. Penganut radikalisme biasanya menolak kompromi, tidak mentolerir perbedaan, dan ingin mengganti sistem yang ada dengan sistem yang dianggap lebih sesuai dengan keyakinannya. Generasi muda seringkali menjadi sasaran paling empuk. Untuk mengetahui lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Bapak Agam Nurfian, seorang pengamat terorisme dan ahli pendidikan kewarganegaraan. Bapak Agam, apa yang membuat radikalisme mudah menyasar anak muda, dan apa solusi yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah radikalisme? Terima kasih Bapak Weldan sudah mengundang Baik di sini. Saya akan menjelaskan mengapa anak muda sering menjadi sasaran empuk dari radikalisme. Ada beberapa faktor, yaitu pertama, mencari jati diri. Anak muda butuh arah hidup, mudah tertarik ideologi yang memberi makna. Kedua, rasa ketidakadilan, kekecewaan sosial dan ekonomi dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Ketiga, media sosial, propaganda radikal mudah menyebar lewat internet. Dan berikut solusi singkat yang bisa dilakukan generasi muda untuk mencegah radikalisme. 1. Tingkatkan literasi digital, jangan mudah percaya hoaks. Waspada provokasi di media sosial. 2. Tanamkan nilai kebangsaan, pahami Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar persatuan. 3. Perkuat toleransi, hormati perbedaan agama, suku, dan budaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agam Nurfian yang telah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan kepada kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Ahmad Bagus Rapli yang membahas tentang cara mengidentifikasi radikalisme dan terorisme dan cara penyebarannya. Saya Ahmad Rafli Bagus membahas tentang mengidentifikasi radikalisme dan terorisme. Jaringan teror ini mempunyai adaptasi yang cukup baik dalam menyebarkan paham ini. Mereka menggunakan platform media sosial. Mereka menggunakan itu untuk menyebarkan banyak hal tentang radikalisme. Perekrutan ini tidak pandang bulu, oleh karena itu lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial. Radikalisme sering menyasar kaum muda karena mereka dinamis dan emosional. Pendidikan kritis, keterlibatan sosial, dan literasi digital adalah kunci. Kita perlu dukungan semua pihak agar anak muda jadi pelindung bangsa, bukan korban. Sebagai generasi muda, kita adalah harapan bangsa. Jangan biarkan pikiran kita dikaburkan oleh ideologi, kebencian, dan kekerasan. Gunakan akal sehat, gali ilmu sebanyak mungkin, dan buktikan bahwa perubahan besar dimulai dari hati yang damai dan pikiran yang terbuka. Radikalisme bukanlah jalan keluar, melainkan jalan buntu yang merusak masa depan. Muda sejati bukanlah yang mudah terprovokasi, tetapi yang mampu berdiri tegak di tengah perbedaan, jaga perdamaian, dan menjadi jembatan persatuan. Sekian dari kami kelompok 2, sampai jumpa di lain waktu.